tapi bil hikmah. Semua dengan keteladanan. Makanya kalau kamu ingin merubah situasi, rubah dirimu. Kalau kamu merubah dirimu, situasi akan berubah. Ingin merubah pasangan hidupmu, rubah dirimu. Jangan merubah dia. Rubah dirimu. Introspeksi ke dalam. Saya percaya kalau kamu berubah, pasangan hidupmu juga akan berubah. Jangan terus keluar menyerang orang lain. Memaksa orang lain harus seperti yang kita mau. Jangan, stop itu. Berubah dirimu. Pasanganmu akan berubah. Berubah dirimu. Anak cucumu akan berubah. Coba bayangkan. Habis sholat marah-marah. Habis sholat marah-marah. Nyubit lagi. Gimana anak mau sholat? Masih pakai mukena lagi nyubitnya. Coba. Maaf ya. Nah, ini pemahaman la ikraha fiddin yang selama ini tidak kita bedah. Sehingga banyak yang baik. Sekarang saya bicara data dulu. Ini data saya ambil dari Pew Research Center. Tahun 2015 ada 317 juta umat muslim. Ya. Setara dengan 93% penduduk yang tinggal di Jazirah Arab. Tahun 2015 itu di Jazirah Arab ada 317 juta muslim. Jelas agamanya Islam. Setara dengan 93% penduduk Arab. Jadi di Jazirah Arab itu yang muslim 93%. Berarti yang non muslim 7%. Mohon izin, saya menggunakan bahasa muslim non muslim. Ini untuk komunikasi saja, bukan untuk diskriminasi. Karena bagi saya muslim dan non-muslim bukan berdasarkan agama. Bagi saya muslim dan non-muslim berdasarkan akhlak. Bagi saya apapun agama dia, kalau akhlaknya sudah bagus, berserah diri kepada Allah, menyenangkan, mendamaikan, bagi saya sih secara hakikat itu sudah muslim bagi saya. Karena agama kan lagi ujung-ujungnya kan akhlak. Oke. Tahun 2019 masyarakat yang beragama muslim menurun. Ini data survei dari BBC. Masyarakat ateis semula 8% 2013, 2019 yang ateis sudah meningkat menjadi 13%. Ini di Jazirah Arab. Ini data bagus, bukan di tempat lain. Di Jazirah Arab. Jadi naik 5% dalam kurun waktu 2013 sampai 2019. Ini hasil dari jurnal saya mengambil. Jadi dapat dipercaya. Oke, naik ateis. Nanti yang mengejutkan dari riset ini, apa penyebab mereka mengambil pilihan itu. Saya pernah bertemu dengan anak-anak muda di Bandung yang memilih untuk tidak terlalu membicarakan agama. Ternyata mereka tuh bukan tidak beragama, cuman tidak puas saja terhadap lembaga agama. Dan ujungnya mereka itu akhlaknya bagus. Bahkan ada yang bekerja, hasil kerjanya itu dia sumbangkan untuk menolong orang-orang yang tidak mampu. Jadi sebetulnya secara kasar saya ingin bilang, manusia itu tidak pernah bisa ateis. Tidak akan pernah bisa. Karena saya sudah bertemu dengan orang-orang yang menyatakan dirinya ateis, ketemu saya, tidak akan bisa. Terus saya ajarkan kesadaran sampai mengakui, oh Tuhan bersama saya. Terserah kamu menyebut apa, mau menyembah dengan cara apa, yang jelas kamu tidak akan bisa berpisah dari dia. Itu ada caranya. Jadi sebetulnya pengakuan itu hanya ketidakpuasan menurut saya. Ini yang harus kita pelajari. Oke. Riset dari Iranians Attitude Towards ya, Religion tahun 2020, 47% dari 40.000 responden itu di daerah Jazirah Arab. 47% dari 40.000 responden. Berarti berapa? 47% kali 40. Ya sekitar 40.000 berarti kan sekitar 16.000 ya. Ya 17.000 lah. Dia mengaku sudah ateis. Ini data ya. Kemudian di Turki nih, 99% masyarakat Turki itu beragama muslim. Mengalami peningkatan jumlah ateis dalam 10 tahun terakhir.
Ini laporan dari survei Konda 2019 menyatakan bahwa 51% masyarakat Turki mengaku menganut Islam dari keturunan, dan mereka yang rata-rata menganut Islam dari keturunan itu yang kemudian menjadi ateis. Karena yang menganut Islam dari keturunan mungkin diprediksi, ya, dia kan menjalankan saja tanpa ada knowledge. Mohon maaf. Seperti kita, saya kan menganut Islam dari keturunan, sehingga hampir tidak pernah mempertanyakan apa saya yang dijalankan bapak saya ngikut aja. Walaupun bapak saya ditanya oleh saya juga tidak mengerti. Tapi karena bapak saya tidak mengerti, ya saya mencari. Dan ternyata luar biasa, agama itu akal. Dan tidak ada agamanya bagi yang tidak berakal. Semua itu rasional, scientific. Bisa dijelaskan. Bahkan di Quran dikatakan, ya, wa yas'alunaka 'anir ruh kul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jika ada yang bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhanku. Kalau ruh urusan Tuhan bukan berarti Tuhan melarang kita untuk tahu ruh. Awas, hati-hati. Karena ruh urusan Tuhan, kalau ingin tahu urusan ruh, ya sudah komunikasinya dengan Tuhan, jangan dengan yang lain. Makanya fas'alu wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalil. Dan tidak ada yang diberi ilmu kecuali sedikit. Cari orang yang dapat ilmu sedikit itu. Cari itu. Itulah yang ulul albab tadi. Sudah jadi ahli ingat dia. Kalau dia sudah jadi ahli ingat, berarti dia sudah sampai kepada Allah. Ditanya tentang ruh, pasti dia bisa jawab. Itu batasan-batasan. Karena selama ini kan kita kadang-kadang bertanya pada orang, yang penting bajunya sudah meyakinkan. Baju itu gampang, 150%, 150.000 ke pasar baru. Wow. Jadi wali murid maksud saya. Jurnal yang berjudul Man Without God, itu jurnalnya itu The Rise of Atheism Saudi Arabia, yang ditulis oleh Hannah Wallace. Di jurnal ini dikatakan mengapa mereka memilih ateis. Ternyata sikap politik pemerintah yang memanfaatkan agama. Mereka tidak mau dipolitisasi. Mereka kecewa dengan kode hukum yang ketat, dengan pandangan kaku dari para ulama. Ini hasil riset. Jadi pandangan kaku tentang agama yang dikemukakan oleh para ulama itu yang membuat mereka memilih untuk ateis. Nah, pandangan kaku, rigid, sehingga agama itu yang harusnya membebaskan, malah agama itu justru mengekang. Awas ya, kata membebaskan yang dipahami sebagai liberalisme, bukan. Jadi harusnya agama itu yang membuat senang, kan gitu, bukan membuat takut. Jadi kalau habis ngaji dengan saya wajahnya berubah, ya jadi penuh adrenalin gitu, ketakutan, berarti ada yang salah saya ngajarin agama. Harusnya agama itu banyak kesenangan, banyak dopamin, banyak oksitosin, banyak serotonin, banyak endorfin. Kenapa? Karena agama itu ternyata menyenangkan. Nah, kalian belum sampai di situ. Masih harus dibongkar itu, karena di alam bawah sadarnya terlalu banyak paradigma yang membuat agama jadi ruwet. Hidupnya jadi ruwet. Padahal fikih aja banyak ruhsohnya kan? Betul nggak? Kalau kamu tidak bisa sholat duhur karena sedang perjalanan 4 rakaat, sudah 2 aja. Kalau kamu tidak bisa, ya sudah asarnya tarik ke duhur 2-2. Itu agama tuh begitu luar biasa. Ruhsohnya banyak. Jadi kadang-kadang menjadi berat karena kita tidak punya knowledge. Jadi aja terbebani gitu. Ya. Nah, beban-beban itu akan menimbulkan rasa bersalah. Rasa bersalah itu yang akan membuat kita merasa tertekan ketika menjalankan agama. Oleh karena itu, gimana caranya supaya agama itu menarik? Mulai dari kita. Saya kalau menjelaskan agama itu ya ke anak-anak muda terutama, yang kritis terutama, saya jawab. Akhirnya mereka itu seneng. Karena apa? Keperluan otaknya itu terpenuhi. Coba ketika tanya, Pak, Bu, kan yang kentut kan
pantat, yang dibasuh wajah. Tolong jelaskan. Udah,